Salam, salam sehat, dan tetaplah bersemangat. Hari ini kita kembali mendengarkan, merenungkan, dan menerapkan pengajaran tentang apakah artinya dibasuh dengan darah dan roh Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Katekismus Heidelberg pertanyaan ke-70 ini dijawab demikian. Ini berarti kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, mendapatkan pengampunan untuk dosa-dosa dari Allah melalui anugerah demi darah Kristus yang Ia curahkan bagi kita di dalam pengorbanannya di atas salib, dan juga diperbarui oleh Roh Kudus dan dikuduskan untuk menjadi anggota-anggota Kristus, sehingga kita bisa semakin mati terhadap dosa dan menjalani hidup yang kudus dan tidak tercela. Hal yang penting ialah pengampunan dari Allah atas segala perbuatan dosa yang kita lakukan. Sebelum kita bertutur kata, berbuat yang jahat, di hati kita sudah ada niat yang jahat yang dapat mendorong kita berbuat dosa kepada Allah, kepada sesama, yang merusak diri dan kehidupan yang ada dalam hidup kita. Itulah sebabnya di dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, Rasul Yohanes memberikan nasihat kepada umat Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia mengampuni segala dosa kita. Karena memang tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Bahkan berulang kali kita memohon pengampunan, berulang kali juga kita berbuat dosa yang sama. Karena itu, pengampunan dari Allah itu sangat diperlukan dan dibutuhkan. Sebab tanpa pengampunan, kita tidak memiliki damai dan sejahtera. Kita akan kacau hidupnya, selalu cenderung melakukan yang buruk, yang jahat terhadap diri, terhadap sesama, terhadap siapapun. Karena itu penting bagi kita mengalami pengampunan. Dan pengampunan hanya mungkin dapat kita terima melalui anugerah, bukan melalui perbuatan baik kita. Karena kita tidak lagi mampu berbuat baik, berbuat benar menurut kehendak Allah. Sebab itu kita memerlukan anugerah untuk menikmati pengampunan. Dan anugerah itu hanya dapat kita terima dan kita nikmati melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dengan darahnya, kita disucikan, dikuduskan. Seluruh keberadaan kita yang berdosa dan seluruh keberdosaan kita ditimpahkan kepada Yesus Kristus, dan Yesus Kristuslah yang menanggung segala dosa kita. Dosa yang dulu, yang sekarang, dan yang mungkin masih bisa kita lakukan. Darah Yesus lebih dari cukup menghapuskan, mengampuni kita dari segala dosa. Dan itu tentunya diterapkan oleh Roh Kudus. Dengan iman, di dalam anugerahnya, kita meyakini janji pengampunannya. Dan setiap orang yang menerima janji pengampunan dengan darah Yesus, digerakkan oleh Roh Kudus, berarti seseorang yang menerima pengampunan sudah berada di dalam anugerah yang khusus dan menikmati anugerah pengampunan dan menerima penyucian dari segala dosa. Itulah yang disebut dengan from grace to grace. Dari kasih karunia demi kasih karunia. Dan kita hidup memang di dalam kasih karunia Allah. Anugerahnya yang berlimpah. Namun dengan keadaan yang demikian, kita yang sudah dibenarkan, dikuduskan, disucikan itu, kita sudah sepantasnya hidup kudus, hidup suci, hidup tidak bercela. Kita berjuang mematikan dosa, kebiasaan buruk, dan tutur kata yang cemar, najis, dan berlaku jahat terhadap sesama. Kita haruslah mematikan itu dengan sungguh-sungguh. Meminta kekuatan dari Roh Kudus. Memohon bijaksana dari Roh Kudus. Agar setiap kita menyaksikan hidup yang sudah mematikan dosa. Misal saja kalau ada di antara kita yang kesukaannya berbohong, berdusta, menyampaikan kabar-kabar yang tidak benar. Maka kalau kita orang yang sudah dibenarkan, dikuduskan, dan sudah menikmati, dibasuh oleh darah Yesus dan Roh Kristus, maka kita berani mematikan dosa kebohongan itu dengan mengatakan kebenaran sejujur-jujurnya, setulus-tulusnya. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita bersama-sama berjuang menyatakan hidup yang kudus dan sungguh-sungguh kita mengalami dibasuh oleh darah Yesus dalam hidup kita sehari-hari. Kiranya renungan singkat ini menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.